Tanggung jawab sosial merupakan bagian dari kegiatan usaha dan meliputi keinginan untuk selalu belajar dari tindakan serta pengalaman pihak lain. Perusahaan Unilever senantiasa menyempurnakan kinerja melalui penerapan petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha skala nasional dan internasional, termasuk standar program peringkat kinerja lingkungan atau PROPER dan standar operasi internasional atau ISO. Kegiatan usaha perusahaan Unilever lebih dari menciptakan lapangan pekerjaan, juga mengembangkan sumber daya manusia demi kepentingan perusahaan dan masyarakat. Secara sosial, Unilever memiliki tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian. Sehingga Unilever memiliki program untuk keberlanjutan dengan prinsip Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. Argumen yang mendukung perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Yang keempat, pembagian tanggung jawab dan kekuasaan. Yang kelima, bisnis mempunyai sumber-sumber daya yang berguna. Argumen yang menentang perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Yang pertama, tujuan bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Bagaimana mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya dan seefisien mungkin. Karena itu, keberhasilan suatu bisnis tidak diukur berdasarkan keterlibatan sosialnya, melainkan berdasarkan kinerja ekonomisnya, terutama faktor efisiensi ekonomis. Yang kedua, keterlibatan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan akan menimbulkan minat dan perhatian yang bermacam ragam, yang pada akhirnya akan mengalihkan bahkan mengacuhkan perhatian para pemimpin perusahaan. Yang ketiga, keterlibatan sosial sebagai wujud dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perubahan tingkat kesadaran masyarakat mengenai perkembangan dunia bisnis di Indonesia menimbulkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang etis dan berkesinambungan atau sustainable secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa mengkomunikasikan kegiatan atau program CSR sama pentingnya dengan kegiatan CSR itu sendiri. Dengan mengkomunikasikan CSR-nya, makin banyak masyarakat yang mengetahui investasi sosial perusahaan, sehingga tingkat risiko perusahaan menghadapi gejolak sosial akan menurun. Jadi, melaporkan CSR kepada halayak akan meningkatkan nilai social hedging perusahaan. Untuk program CSR sendiri dilihat dari strategi relation, Unilever selalu bersemangat ketika membahas lingkungan karena mengurangi dampak lingkungan merupakan salah satu dari 3 tujuan besar yang tertera pada strategi bisnisnya di Unilever Sustainable Living Plan. Unilever Indonesia juga membangun Yayasan Unilever Indonesia. Kemudian untuk strategi defensif dalam melaksanakan segala kegiatannya, Unilever selalu menghormati hak asasi manusia, menjaga keseimbangan para karyawan, menanamkan sikap saling percaya dan saling menghormati di antara karyawan. Semua karyawan juga mendapatkan gaji yang adil. Karena menurut Unilever, sumber daya manusia merupakan pusat seluruh aktivitas perseroan sehingga harus diberikan prioritas dalam pengembangan profesionalisme, keseimbangan kehidupan, dan kemampuan berkontribusi pada perusahaan. Lingkup CSR Unilever dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan hidup atau environment. Para pakar Unilever senantiasa mencari cara untuk meminimalisir dampak lingkungan dari produk yang dihasilkannya atau dari kegiatan yang dilakukan. Sejak tahun 1980-an, Unilever dalam menerapkan dan mengembangkan pendekatan life cycle assessment, yaitu mempelajari dampak lingkungan dari produk, mulai dari bahan baku, pembuatan, distribusi, dan penggunaan. Yang kedua adalah efisiensi energi. Tahun 2019, Unilever menerima anugerah efisiensi energi nasional terbaik dalam kategori gedung hijau besar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam ajang penghargaan Subroto bidang efisiensi energi. Prestasi ini diberikan atas upaya Unilever dalam mengimplementasikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan yang baik. Yang ketiga, sumber daya manusia, meliputi proses penggandaan, yaitu proses rekrutmen dan orientasi seperti program pelatihan kerja. Kemudian penggunaan, yaitu proses sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya.
Kemudian ada pemeliharaan, yaitu bagaimana PT Unilever menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga karyawan juga dapat merasa puas bekerja bersama PT Unilever. Sustainable Development. Dilihat dari aspek ketersediaan dana, tingkat perputaran persediaan dana Unilever Indonesia pada periode 2006 hingga 2013 selalu berfluktuasi. Bila dilihat perubahannya berdasarkan triwulan dalam tahun yang sama, maka perputaran persediaannya selantiasa dalam keadaan meningkat dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Hal ini didukung dengan laba bersih Unilever Indonesia turun 3,1% secara tahunan menjadi 7,16 triliun pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 7,39 triliun. Sedangkan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi sebesar 6,18% menjadi 10,55 triliun. Pemakaian air sebanyak 26,60%, menurunkan intensitas emisi karbon dioksida sebanyak 34,15%, serta membina 2.816 bank sampah yang tersebar di Indonesia yang telah berkontribusi menurunkan sampah anorganik sebanyak 7.779 ton. Kemudian dilihat dari tanggung jawab sosial, Unilever ini memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh misi Unilever, yaitu Unilever berkomitmen dalam perusahaannya memasyarakatkan kehidupannya berkelanjutan, yaitu kehidupan yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Terimplementasi dalam kebijakan, Unilever dan karyawannya diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di tempat di mana Unilever beroperasi. Para karyawan yang bekerja di Unilever tidak di bawah umur. Unilever juga patuh terhadap undang-undang dan menolak suap, mempunyai nilai keuntungan atau manfaat. Unilever ini menyediakan internship dan program manajemen trainee untuk mengembangkan karyawannya menjadi pemimpin berwawasan dan mampu menciptakan dunia yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk mendukung hal tersebut, Unilever membuat beberapa program seperti Unilever Future Leaders Program dan Unilever Leadership Internship Program. Tanggung jawab sosial memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat Indonesia, memberikan sebuah nilai tambah yang positif kepada masyarakat, serta menyatukan kekuatan antara mitra yang bertindak sebagai katalis dalam pembentukan sebuah mitra. Bentuk kegiatannya seperti program pengembangan petani kedelai hitam dan kampanye tentang limbah sampah. Cepat tanggapan sosial di kala pandemi sekarang, Unilever mampu menyesuaikan kapasitas produknya terhadap kondisi masyarakat. Unilever melipat gandakan produksi hand sanitizer hingga 100 kali lipat dalam waktu beberapa minggu. Kewajiban sosial Unilever ini memiliki komitmen untuk menyediakan produk bermerek dan pelayanannya secara konsisten menawarkan nilai dari segi harga dan kualitas serta aman bagi tujuan pemakaiannya. Produk-produk dan pelayanan-pelayanan Unilever akan diberi label, kemudian disampaikan melalui iklan-iklan, dan dikomunikasikan secara tepat dan semestinya. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk wujud nyata suatu perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Unilever yaitu dengan membangun Yayasan Unilever Indonesia, yang mana yayasan ini dibangun dengan tujuan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan masyarakat. Kecepatan tanggapan sosial merupakan kecepatan staf suatu perusahaan dalam menanggapi keluhan, permintaan produk, dan pemberian informasi. Dalam hal ini, Unilever mampu memberikan respon positif kepada seluruh masyarakat. Salah satunya yaitu melakukan kampanye cuci tangan dengan menggunakan sabun Lifebuoy. Manajemen yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Unilever memiliki 3 fokus dalam mengurangi jejak lingkungan, antara lain sebagai berikut: mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Unilever telah melakukan serangkaian inovasi untuk menciptakan kemasan yang dapat didaur ulang serta menggunakan energi terbarukan. Perusahaan ini menargetkan bahwa inisiatif tersebut akan tercapai pada tahun 2030. Lebih dari separuh bahan agrikultur yang digunakan dalam perusahaan ini berasal dari sumber yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pendekatan untuk menjadi ramah lingkungan. Yang pertama, pendekatan hukum Unilever. Tetap mematuhi undang-undang yang berlaku serta peraturan pengendalian dari pemerintah tanpa memberikan tantangan terhadap hukum. Yang kedua, pendekatan pasar.
Unilever tetap konsisten dalam menanggapi keinginan konsumen dalam hal menghasilkan produk yang ramah dengan lingkungan. Yang ketiga, pendekatan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Unilever tetap menerima kritikan atau tuntutan dari karyawan dan masyarakat. Yang keempat, pendekatan aktivis. Unilever tetap menggunakan berbagai cara untuk menghormati dan melestarikan bumi serta sumber daya alamnya. Etika manajerial. Etika manajerial merupakan standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan suatu perusahaan. Pandangan tentang etika, dalam hal ini, Unilever menganut beberapa pandangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pandangan utilitarian, yaitu Unilever menganut pandangan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Yang kedua, pandangan hak individu, yaitu Unilever menerapkan pandangan bahwa setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Yang ketiga, pandangan keadilan, yaitu Unilever bertindak adil dalam melayani pelanggan baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Faktor yang memengaruhi perilaku etis dan tidak etis suatu perusahaan ditentukan oleh 1. Tingkat perkembangan moral, 2. Karakteristik individual, 3. Variabel struktural, 4. Budaya organisasi, 5. Intensitas masalah. Etika dalam konteks internasional, Unilever berkomitmen untuk membina hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemasok, pelanggan, dan mitra bisnisnya. Dalam urusan bisnis, Unilever mengharapkan para mitra untuk mematuhi prinsip-prinsip bisnis yang konsisten dengan prinsip-prinsip bisnis Unilever. Mendorong perilaku etis. Berbagai program Unilever dirumuskan untuk mendorong perilaku etis. Yang pertama, memastikan semua karyawan diberikan upah yang adil, termasuk total paket remunerasi yang memenuhi atau melebihi standar hukum minimum atau standar industri yang berlaku. Yang kedua, menghormati hak-hak karyawan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja yang diakui secara hukum atau badan lainnya. Selanjutnya, mematuhi persyaratan hukum dalam kaitannya dengan karyawan jangka pendek, karyawan tidak tetap, atau karyawan agensi. Menjaga adanya sistem komunikasi antara manajemen dengan karyawan yang jelas dan transparan yang memungkinkan karyawan untuk berkonsultasi dan mengadakan dialog yang efektif dengan manajemen. Terakhir, menyediakan prosedur yang transparan, adil, dan rahasia. Banyak isu tentang tanggung jawab sosial dan etika di masa kini. Manajer harus senantiasa menghadapi tantangan untuk bertanggung jawab baik secara sosial maupun secara moral. Yang pertama, mengelola kegagalan moral dan kebobrokan sosial. Menurut perusahaan Unilever, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini merupakan unsur penting dalam keberhasilan bisnisnya. Dewan Pimpinan Unilever bertanggung jawab agar prinsip-prinsip ini diterapkan di seluruh Unilever. Yang kedua, mendorong kewirausahaan sosial. Perusahaan Unilever memiliki prinsip perusahaan induk Unilever dan anak perusahaannya didorong untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan bisnis mereka yang sah. Unilever akan bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi-organisasi lainnya. Yang ketiga adalah mempromosikan perubahan sosial yang positif. Unilever juga berkomitmen untuk terus-menerus menyempurnakan cara kita untuk mengelola dampak terhadap lingkungan dan cara kita meraih tujuan jangka panjang untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. Unilever akan melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak lain guna mendukung kepedulian terhadap lingkungan, meningkatkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan, dan mensosialisasikan praktik-praktik terbaik.